Katingan, Kalimantan Tengah tewas usai tersengat tawon Vespa. Tewas setelah diserang ratusan tawon. Tewas setelah disengat kawanan tawon jenis Vespa. Tewas setelah diserang ratusan tawon. Korban tewas akibat sengatan tawon. Korban meninggal di rumah sakit karena kritis akibat luka sengatan tawon di sekujur tubuhnya. Hai, selamat datang di Teman Sains. Saat ini, kasus kematian sengatan tawon Vespa di Indonesia sudah menjadi berita yang tidak mengagetkan lagi. Dengan sengatan yang sangat mematikan, tawon Vespa telah menimbulkan banyak korban nyawa, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kemudian, jika kita telusuri lagi pemberitaan tentang serangan tawon Vespa di internet, ternyata kasus serupa juga terjadi di banyak belahan dunia. Di video kali ini, kita akan membahas seperti apa tawon Vespa dan kenapa sengat mereka bisa membunuh manusia. Juga dikenal sebagai tawon das, tawon Vespa sendiri merupakan jenis tawon terbesar di dunia yang digolongkan sebagai genus Vespa dan memiliki sekitar 22 spesies di dalamnya. Habitat asli mereka sebenarnya adalah benua Asia dan sebagian Eropa, mendiami wilayah yang memiliki iklim tropis maupun subtropis. Namun saat ini tawon Vespa juga sudah menginvasi benua Amerika dan Afrika karena tidak sengaja terbawa oleh manusia, yang kemudian membuat mereka menjadi spesies invasif dan menyebabkan banyak kerugian, seperti terbunuhnya kawanan lebah madu di peternakan di berbagai lokasi. Di Indonesia sendiri, spesies tawon Vespa yang terkenal adalah Vespa afinis. Mereka juga dikenal sebagai tawon das atau yang memiliki arti kepala dalam bahasa Jawa. Sebutan ini mengacu pada bentuk sarang mereka yang besar seperti kepala manusia. Tawon das memiliki tubuh berukuran kecil hingga sedang tergantung kasta mereka. Dengan ratunya memiliki panjang 30 mm, jantan 26 mm, dan para pekerja dengan rata-rata 22 hingga 25 mm. Mereka juga mudah dikenali dengan tubuh berwarna coklat gelap hingga hitam dengan motif kuning di perut mereka. Tawon Vespa mendiami habitat di berbagai lokasi, mulai dari tepian hutan, tebing, sampai ke pemukiman warga. Mereka juga memiliki karakteristik sarang yang cukup besar, yaitu lebih dari 60 cm, dan memiliki struktur sarang yang cukup kuat di ketinggian. Berbeda dengan sarang lebah madu yang terbuat dari semacam zat lilin, sarang tawon Vespa terbuat dari bubur kertas yang berasal dari serat kayu yang telah dikunyah. Bagian dalam sarang tawon Vespa tetap sama seperti lebah dengan bentuk persegi 6, namun dilapisi lagi dengan dinding kertas sekitar 3-4 lapis yang membentuk bola. Dan tentu saja, mengganggu sarang tawon Vespa merupakan kesalahan besar yang cukup sering terjadi, entah sengaja maupun tidak sengaja. Mereka akan berperilaku agresif dan menyerang apapun yang mendekati sarang. Banyaknya kasus sengatan yang terjadi di Indonesia karena ketidaktahuan korban yang berada di dekat sarang. Dampak yang diakibatkan oleh sengatan tawon Vespa bervariasi tergantung dosis racun yang mereka keluarkan dari sengat. Efek ringannya mulai dari gejala alergi seperti gatal dan bengkak hingga bisa berdampak kematian bagi korban. Lalu kenapa sengat kecil tawon Vespa bisa membunuh manusia? Salah satu fakta yang harus diketahui tentang tawon Vespa adalah mereka bisa menyengat lebih dari sekali, berbeda dengan lebah yang akan mati dalam sekali sengat. Jarum sengat tawon Vespa tidak memiliki gerigi yang akan menyebabkan sengat tersangkut dan perut mereka robek. Sengat tawon Vespa berbentuk seperti jarum mulus yang bisa digunakan berkali-kali sesuka mereka. Racun dari sengatan tawon ini mengandung berbagai senyawa kimia yang bisa menyebabkan banyak efek buruk pada tubuh, seperti rasa sakit, pembengkakan, peradangan, dan permeabilitas pembuluh darah. Meski sebenarnya racun dari sengat tawon Vespa tidak mematikan, namun resiko kematian tidak bisa dihindari ketika korban mendapatkan sengatan dalam jumlah banyak, di mana konsentrasi racun tawon Vespa akan sangat tinggi pada tubuh. Kematian pada korban biasanya disebabkan oleh kandungan senyawa kimia yang merusak jaringan darah dan menyebabkan berbagai macam komplikasi pada organ. Pada salah satu penelitian, penyebab kematian yang paling umum diakibatkan oleh racun tawon Vespa yaitu gagal pernapasan akut, gagal hati, rhabdomyolysis, cedera ginjal, hingga koagulopati berat. Ditambah penanganan yang terlambat tentu akan mengakibatkan resiko kematian yang semakin tinggi.
Misalnya saja ada berita pada tahun 2013 di mana 42 orang dinyatakan meninggal dunia akibat serangan tawon Vespa di Cina. Serangan tawon ini disebabkan oleh ledakan populasi tawon Vespa di habitat mereka. Hal tersebut diakibatkan karena berkurangnya predator alami tawon seperti laba-laba dan burung. Apalagi semakin bertambahnya populasi manusia yang semakin mendekat dengan habitat tawon Vespa akan menambah resiko kasus sengatan tersebut. Jika kita mengalami hari yang kurang beruntung dan menemukan sarang tawon Vespa di dekat pemukiman, alangkah baiknya segera melaporkannya ke pihak berwenang seperti pemadam kebakaran untuk segera melakukan pembasmian. Kemudian, apabila kita tersengat tawon Vespa, ada beberapa cara pencegahan agar dampak sengatan tidak parah. Kita bisa melakukan pertolongan pertama seperti membersihkan area yang tersengat dengan air dan sabun, kompres area yang tersengat dengan air dingin, oleskan salep pereda gejala, minum obat antiinflamasi untuk mengurangi pembengkakan, jaga luka agar tetap bersih dan kering, waspadai reaksi alergi, dan segera cari bantuan medis terdekat. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.